Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan yang dari Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan melakukan ibadah streaming, di mana pada hari ini kita sama-sama mau memperingati kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Dia memberikan dirinya untuk membuka jalan kepada kita semua supaya kita bisa punya hubungan kembali dengan Bapa. Dan tentunya lewat pengorbanan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bersama-sama kita mau kembali mengingat semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga kita boleh berada saat ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, sebentar kita satukan hati. Kita mau terlebih dahulu datang untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat doa kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, buat semua cinta kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna buat setiap hidup kami. Hingga pagi hari ini kami bersama-sama boleh ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Itu semua karena Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini bersama-sama kami melakukan ibadah untuk memperingati buat pengorbanan yang Engkau sudah lakukan Tuhan Yesus, di mana Engkau membukakan jalan kepada kami untuk kami bisa datang kepada Bapa di surga. Karenanya kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Lewat pujian penyembahan kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Engkau disenangkan melalui apa yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin membawa puji-pujian kami. Karenanya kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lewat ibadah streaming ini Engkau juga melawat setiap rumah tangga yang bersama-sama pada pagi hari ini mengikuti ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan bertahtalah atas pujian kami. Bertahtalah atas kota kami, bertahtalah atas bangsa kami Indonesia. Amen. Bahkan atas segala bangsa di muka bumi ini Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang akan selalu kami tinggikan dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Kau tebus setiap kami dengan darah yang mahal. Kau curahkan di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku, pengorbanan-Mu Tuhan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita yakini akan pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pengorbanannya begitu besar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Kau teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami terus memiliki hati yang terus menyembah kepada Engkau. Mengingat semua kebaikan dan karya-Mu buat hidup kami. Lewat kuasa salib-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saat ini boleh berjumpa dengan Anda kembali melalui kebenaran firman Tuhan di momen Jumat Agung ini. Saya rindu sekali kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Meskipun mungkin melalui khotbah online, tapi saya rindu nama Tuhan tetap dimuliakan dan ini menjadi berkat buat setiap kita. Nah, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan terambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, kebenaran firman yang saya bagikan siang hari ini, saya berikan tema makna pengorbanan Kristus bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu sekali bahwa di momen Jumat Agung ini bukan hanya sebuah momen khusus bagi kekristenan. Seringkali kita merayakan Natal, kita memperingati Jumat Agung, kita merayakan Paskah, kenaikan Tuhan, kemudian momen pencurahan Roh Kudus. Tapi saya rindu sekali bukan hanya sekedar kita merayakan momentum-momentum tersebut, tetapi lebih dari itu boleh ada sebuah perubahan. Kita memahami makna dari setiap momen tersebut. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 4 hal melalui bagian ini yang kita bisa belajar, kita bisa renungkan apa arti pengorbanan Kristus buat setiap kita. Yang pertama, di dalam bagian ini dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyatakan kasih karunia Allah. Kata kasih karunia ini menarik untuk kita renungkan, karena kata kasih karunia itu di dalam bahasa aslinya sesungguhnya berarti sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak atau tidak pantas menerimanya. Anda dan saya sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap orang berbuat dosa. Setiap orang sudah hidup di dalam sifat dosa. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita boleh diampuni, kita boleh disucikan, kita boleh diselamatkan. Dan itu adalah sebuah pemberian oleh Tuhan. Pemberian melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini adalah kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita hargai apa yang Tuhan sudah berikan. Mari kita hargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah anugerah yang patut untuk kita hargai. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Ini poin yang kedua. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Pengorbanan Dia adalah supaya kita meninggalkan kefasikan. Artinya kita meninggalkan cara-cara hidup orang fasik,
cara-cara hidup orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya dalam hati, loh Pak Sam, seringkali saya mendengar kata fasik, orang fasik. Tapi seperti apa orang fasik itu? Nah, lebih detailnya ada di Roma pasal 1. Saya akan bukakan bagi Anda. Roma pasal 1, dimulai ayat 18 itu, judul perikopnya adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Di sini paling tidak saya temukan ada 6 hal, 6 ciri orang fasik. Kalau Anda catat poin khotbahnya, ini poin 2, ini 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, dan 2F gitu. Ciri yang pertama orang fasik itu seperti apa? Di dalam ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini ciri yang pertama. Orang fasik mengatakan dia mengenal Allah, tetapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Nah, jangan sampai kehidupan kita, orang Kristen, kita orang percaya, kita mengatakan kita anak Tuhan, kita mengatakan kita mengenal Tuhan, tapi kehidupan kita tidak memuliakan Tuhan. Hal yang sangat menyedihkan kalau ada orang tiap minggu ke gereja, tiap minggu ibadah, bahkan tiap minggu kita bisa melayani, kita mengatakan kita mengenal Allah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan cuma sekedar dengan mulut kita menyanyi memuji Tuhan, tetapi memuliakan Allah melalui keseluruhan kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Ciri yang kedua, orang-orang fasik ini di dalam ayat 23 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, ini ciri yang kedua Bapak Ibu Saudara, atau 2B. Orang fasik menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana digantikan dengan sesuatu yang fana. Mereka membuat patung berupa manusia, berupa binatang dan lain sebagainya, sujud menyembah kepadanya. Ini adalah kefasikan, ini yang Tuhan tidak mau. Karena kemuliaan Allah itu tidak fana. Dan jangan sampai digantikan dengan sesuatu yang fana. Jangan sampai digantikan dengan sesuatu yang lain. Kadang-kadang kita melihat ada pohon besar, dianggapnya, oh ini ada penunggunya. Dianggapnya pohon ini keramat, kita takut loh. Ini aneh sekali kalau kita anak-anak Tuhan, kita melakukan hal seperti ini. Ciri yang ketiga atau 2C, di dalam ayat 24, Roma pasal 1 ayat 24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, ini yang ketiga. Orang fasik, hatinya, kecenderungannya adalah kepada kecemaran. Keinginan hati mereka adalah kecemaran. Aneh sekali kalau di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen yang mengatakan kita sudah mengenal Allah, tapi kita senang hidup di dalam kecemaran, kita senang hidup di dalam dosa. Kita bangga kalau kita berselingkuh tidak ketahuan. Loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menghendaki kehidupan yang seperti ini. Orang fasik, dia bukan hanya mengatakan mengenal Allah, tapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Tapi di dalam bagian ini juga dikatakan bahwa hati pikiran mereka, keinginan mereka hanyalah kepada kecemaran, hanyalah kepada dosa. Ketika kita berkata bahwa oh saya sudah bertobat, saya sudah dipulihkan, saya sudah mengenal Tuhan, saya diperbarui, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Harusnya keinginan hati kita bukanlah untuk kecemaran, tapi keinginan hati kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ciri yang keempat, di dalam ayat 26 dikatakan, ayat 26 dan 27, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesesatan mereka.
Ini ciri yang keempat atau 2D. Orang fasik, mereka tidak menghormati kekudusan pernikahan. Orang fasik tidak menghormati kekudusan pernikahan. Buat orang fasik, gonta-ganti pasangan dianggapnya wajar. Bahkan di dalam bagian ini dikatakan, istri mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar. Kemudian apa? Berahi dengan yang lain. Suami meninggalkan persetubuhan yang wajar. Mereka birahi terhadap yang lain. Dikatakan mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki dengan laki-laki, pasti ada juga perempuan dengan perempuan. Nah, hari-hari ini kita melihat kasus-kasus seperti homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya, perselingkuhan juga dianggap wajar oleh dunia ini. Tetapi di mata Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, ini adalah kefasikan. Ini adalah ciri kehidupan orang fasik. Tuhan tidak mengendaki hidup kita seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita hormati kekudusan pernikahan kita. Hal yang kelima atau 2E, di dalam ayat 28 dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini ciri yang kelima, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Bagi orang fasik, pertobatan gak perlu. Mereka berkata bahwa, wah, kita hidup di dunia kan cuma sekali. Nikmati semua yang ada, nikmati. Tapi ketika kita memiliki hikmat Allah, harusnya kita berkata sebaliknya. Justru karena kehidupan kita cuma sekali, kita tidak punya kesempatan lagi. Setelah kita meninggal gak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki. Oleh sebab itu, waktu kita masih hidup, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita hidup melakukan perbuatan-perbuatan cemar. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini jelas, orang fasik tidak merasa perlu mengakui Allah. Tidak merasa perlu mereka hidup mendekat dengan Allah. Mereka tidak merasa perlu untuk hidup memuliakan Allah. Ciri yang keenam atau 2F, di dalam ayat 32 dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, inilah ciri orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mereka melakukan perbuatan dosa tersebut, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang lain yang melakukan perbuatan dosa. Saya seringkali katakan begini, dan bahkan ada yang pernah mengingatkan saya, Pak Sam, bukannya mereka perlu dijangkau, bukannya mereka perlu dibawa kepada Tuhan. Betul, kita mesti mengasihi setiap orang yang berdosa, siapapun itu. Kita perlu mengasihi, tetapi kita perlu katakan, dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Kita perlu katakan pada mereka bahwa itu dosa. Kalau memang mau berbalik, mau bertobat, ayo. Kita perlu bawa mereka kembali kepada Tuhan. Saya pun juga punya masa lalu yang gak benar. Tapi ayo kita punya hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Punya hati yang mau bertobat. Inilah hal yang kedua. Yesus mati di kayu salib. Supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, ini kita kembali ke Titus pasal 2 tadi ya, ini poin yang ketiga. Di ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini yang ketiga. Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Mungkin Anda menatap saya dan Anda berkata, oh Pak Sam, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Saya tidak pernah merampok, saya bukan pembunuh, saya bukan pencuri, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang seperti itu, berarti saya tidak pernah melakukan kejahatan. Oh, sebentar dulu. Yang namanya kejahatan bukan hanya sekedar kita melakukan tindakan seperti membunuh, mencuri, atau merampok. Tapi pernahkah kita sadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melakukan kejahatan di dalam hati dan pikiran kita. Ini yang seringkali saya katakan kepada jemaat, rasanya aneh sekali. Tiap minggu kita bisa beribadah, kita memuji menyembah Tuhan hebat.
bahasa rohnya hebat bisa jadi. Tiap minggu kita bisa pelayanan, wah nampaknya hebat. Tapi ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Hati pikiran kita seringkali dipenuhi kejahatan. Hati pikiran kita dipenuhi benci, dipenuhi dendam, dipenuhi dengan kedengkian. Kita seringkali melihat ada orang lain yang wah jauh lebih baik dari kita, kita langsung iri, kita langsung dengki. Berapa sering kehidupan kekristenan kita jadi orang-orang Kristen tapi kita nggak bisa ngampuni orang lain. Saya seringkali sampaikan ketika saya berkhotbah, orang yang menyimpan benci, dendam kepada orang lain bukannya orang Kristen yang tidak tahu firman Tuhan harus mengampuni. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau mempraktekkan. Mereka lebih senang menyimpan kebencian itu. Nah ini saya katakan, ini jahat. Hati pikiran kita dipenuhi dengan kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau hidup kita seperti itu. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang truk sampah. Saya sangat diberkati dengan artikel itu, renungan itu tentang truk sampah. Kita tahu truk sampah itu yang diangkut, yang pasti ya sampah. Truk sampah itu kemanapun dia pergi, karena yang diangkut sampah, maka bau yang disebarkan ketika dia jalan di jalanan manapun selalu bau busuk. Nah, ketika saya baca artikel ini, di dalam artikel ini dikatakan betapa sering dalam kehidupan kita, diri kita ini menjadi seperti truk sampah. Ketika hati pikiran kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan kemarahan, maka kemanapun kita pergi, yang kita bagikan kepada orang lain adalah kebencian juga. Seperti truk sampah ini, kita ketemu orang lain, kamu tahu yang tahu sama dia, wah gini. Hati kita dipenuhi dengan kebencian. Bahkan kadang-kadang ketika dibilang, udahlah, ayo ampuni dia, maafin, kita sering nggak mau. Bahkan nggak sedikit orang Kristen yang ikut aturan di dunia ini. Seringkali apa? Sekali aku mau ngampuni, 2 kali aku ingetin, 3 kali Padahal firman Tuhan mengatakan jelas untuk kita mengampuni tanpa hitung-hitungan, Bapak Ibu Saudara. 70 kali 7 kali. Nah, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Jangan suka menyimpan kepahitan, jangan suka menyimpan kebencian, jangan suka menyimpan dendam dengan siapapun. Mari kita belajar hati pikiran kita dipenuhi dengan damai. Nah, ini yang ketiga yang perlu sama-sama kita praktekkan. Gak cuma sekedar kita dengar, kita tahu firman Tuhan ini, tapi mari kita praktekkan dalam hati pikiran kita. Mari kita belajar, jangan suka menyimpan kejahatan, jangan suka menyimpan kepahitan, jangan suka menyimpan kebencian. Tiap minggu kita bisa beribadah, kita bisa melayani, tapi kalau hati pikiran kita dipenuhi benci, dipenuhi dendam, dipenuhi dengki, maka ibadah kita gak akan mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikan, yang loyo dikuatkan. Yang keempat, di dalam ayat 14 ini dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan, nah ini menarik, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ini yang keempat. Yesus mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk menguduskan kita. Seringkali kalau saya khotbah, saya tanya pada jemaat, apa arti kudus? Seringkali jemaat berkata, oh suci. Apa arti suci? Oh kudus. Oh gak berdosa. Dibolak-balik aja, kudus, suci, kudus. Pak, Bu, di dalam bahasa aslinya dipakai kata Ibrani kados. Kalau di Perjanjian Baru pakai kata Yunani hagios. Kata kados atau hagios ini menarik sekali. Ketika kita memahami artinya, ini menarik sekali. Kados itu berarti ada 3 titik, Bapak Ibu Saudara. Saya gambarkan seperti ini. Titik yang pertama, ini adalah kehidupan kita yang dulu.
Kemudian ada titik yang kedua, ada titik yang ketiga. Nah, saya mau katakan simpel ini, arti kata kados yang pertama ini dipisahkan. Jadi dari titik yang pertama kepada titik yang kedua ini dipisahkan. Hidup kita juga seharusnya seperti itu. Saya seringkali ambil contoh alat musik di gereja. Alat musik di gereja ketika masih ada di toko, alat musik itu bisa dipakai di tempat pernikahan, atau bisa dipakai di diskotik, atau dipakai dimanapun. Tapi ketika gereja sudah membeli alat musik itu, alat musik tersebut dipisahkan dari toko, dipisahkan, ditaruh di gereja. Ada harga yang lunas dibayar. Begitu pula hidup kita. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Anda dan saya, kita ini sudah lunas dibayar, dipisahkan. Dipisahkan bukan berarti kita nggak boleh bergaul sama semua orang, no, bukan itu. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang dunia ini, enggak. Bukan berarti kita harus terpisah, hidup semedi di atas gunung, bukan. Kita tetap bisa bergaul sama semua. Tetapi cara berpikir kita, sikap perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita, nilai-nilai yang kita pegang, itu harusnya dipisahkan, terpisah. Saya bisa bergaul dengan orang yang selingkuh, tapi saya tidak harus ikutan selingkuh. Saya bisa bergaul dengan pemabok, tapi saya tidak harus ikutan jadi pemabok. Saya bisa bergaul dengan perokok, tetapi saya tidak mau mengotori diri saya dengan rokok. Nilai-nilai kita, cara berpikir kita yang terpisah. Nah, titik yang satu, ini kehidupan kita yang dulu. Kemudian ketika kita sudah menerima Kristus, kita dipisahkan. Kita punya nilai-nilai yang dipisahkan, yang berbeda. Tetapi kata kados atau hagias ini nggak berhenti sampai di titik ini. Ada titik yang ketiga. Alat musik yang ada di gereja tadi dipakai khusus untuk ibadah. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Begitu pula diri kita. Harusnya ketika kita sudah dipisahkan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai diri kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu aneh sekali buat saya, kalau ada orang berkata, oh saya sudah bertobat, saya orang Kristen, saya sudah bertobat, saya sudah diampuni, tapi ternyata perbuatan dosa terus dilakukan. Aneh sekali kalau ada orang berkata, oh saya orang Kristen, saya anak Tuhan, saya sudah dibaptis, tetapi hidup terus-menerus di dalam dosa. Aneh sekali. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh memahami arti dikuduskan, arti kados, arti hagios, kita bukan hanya dipisahkan, tapi Tuhan mau kita memakai tubuh kita, hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya rindu sekali 4 poin ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Menyatakan kasih karunia Allah. Hargai bahwa Allah sudah menyatakan kasih karunia-Nya buat kita. Hargai itu. Hargai itu. Hargai pengorbanan Yesus buat setiap kita. Dan hal yang kedua, Yesus mati di kayu salib supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan cara hidup orang fasik yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Yesus mati di kayu salib. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu jangan bangga kalau kita sebagai orang Kristen tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan, tapi hati pikiran kita dipenuhi benci, hati pikiran kita dipenuhi dendam, hati pikiran kita masih gak mau ngampuni orang lain, kita masih senang nyimpan kejahatan, kepahitan dalam hati pikiran kita. Mari beresin di momen Jumat Agung ini. Mari kita bereskan semuanya itu. Dan yang keempat, Yesus mati buat kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menguduskan kita, supaya kita sungguh-sungguh dikuduskan. Dikuduskan bukan hanya kita dipisahkan, diampuni, dikuduskan, dipisahkan, tapi lebih dari itu, mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Biar 4 hal ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan sekali lagi saya ucapkan Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar apa yang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Beliau menyampaikan khotbahnya khusus untuk kita di GBI Pastur pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tangkap
4 hal tentang tujuan Yesus mati di atas kayu salib. Biarlah itu kita tangkap baik-baik dan kemudian biarlah itu yang boleh mendasari kita pada pagi hari ini ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa, kita berdamai terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, semua karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Biarlah itu boleh mengingatkan kami bahwa Engkau mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menyatakan kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang diselamatkan, semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kami gak sadari, ada kefasikan-kefasikan yang kami tidak sadari yang kami boleh dengar tadi Tuhan. Kami coba buang seluruh kejahatan-kejahatan yang mungkin ada di dalam hati kami Tuhan. Hati yang takut, bukti adalah kami gak mempercayai Engkau. Hati yang khawatir akan masa depan, mungkin adalah bukti kami salah di hadapan-Mu, kami gak percaya. Ampuni kami Tuhan. Hati yang marah akan situasi yang terjadi juga Tuhan. Hati yang marah kepada apapun, terhadap siapapun. Hari ini Tuhan, ampuni kami. Kami membuang seluruh kejahatan itu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Bila Tuhan pakai hidup kami lebih efektif lagi buat kerajaan surga. Sebab kami tahu kami diselamat. Kami ada hari ini bukan sekedar diselamatkan, tapi ada sebuah tujuan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami dikuduskan untuk menjadi alat kerajaan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami menyadari, ketika Engkau mengatakan ada potensi pada kami, biarlah itu tanggung jawab kami untuk kami kembangkan Tuhan. Bapa terima kasih, kami bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan pakai, Tuhan percayakan kami lebih lagi untuk perkara-perkara kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan setiap kita sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita udah berdamai sama Tuhan. Mari saat ini di rumah Bapak Ibu Saudara, ada suami, istri, ada anak, ada orang tua, ada mungkin opa oma, ada cucu-cucunya. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Mari kita selesaikan. Sekiranya mungkin ada ganjalan-ganjalan. Mungkin ada juga perkataan, tindakan kita yang mungkin melukai satu dengan yang lain. Mari kita berdamai. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan semua itu di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita menjadi bersih dan murni. Sehingga kita bisa tangkap lebih lagi apa yang jadi maksud Tuhan buat kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdamai. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekiranya adalah tindakan dan perkataan saya yang mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua, kepada saudara-saudara seiman. Haleluya, haleluya. Silakan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan buat kami. Terima
Terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan buat kami Tuhan. Kau selalu berbicara buat kami. Itulah kata Bapa, kami mengucap syukur. Kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Anugerah-Mu melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Quiere da maso. Haleluya. Terima kasih. Murah-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu besar-Mu. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Quiere la la mo. Quiere la base. Haleluya. Quiere la se. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah. Mari kita menyembah. Haleluya. Masuk lebih dalam. Mengalami Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, quiera el amor. Quiera más. Quiere la base. Haleluya. Oh, glory. Quiera la bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Mari kita terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru. Terima kekuatan yang baru saat ini. Terima. Haleluya. 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 Oh, oh. Quiere la base. Quiere bere 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 para 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 para. Quiere bere para 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 para. Quiere para 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 para. Quiere para 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 para. Quiere para 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 para. Ya. Terima lebih lagi. Terima, 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 terima. Haleluya. Oh. Quiere kamata kaya la la para 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 para. Quiere bere bere para 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 para. Quiere para 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 para. Quiere para para para. Quiere para 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 para. Haleluya. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya dan menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.